12 fakta Alkitab yang mengagumkan. Tidak ada buku yang seperti Alkitab. Kitab suci Alkitab diakui dan telah terbukti merupakan buku paling berpengaruh di dunia dibandingkan dengan buku-buku manapun yang pernah diterbitkan. Ada banyak hal yang begitu mengagumkan tentang Alkitab. Berikut daftar mengagumkan tentang Alkitab. 1. Alkitab merupakan kitab paling laris di sepanjang sejarah. Alkitab merupakan buku paling laris dan paling banyak terjual di sepanjang sejarah. Secara historis di seluruh dunia sampai saat ini, Alkitab masih menjadi buku yang paling banyak dijual di sepanjang masa. Tidak ada satu buku atau kitab suci manapun yang dapat menandingi kelarisan Alkitab. Ada lebih dari 168.000 Alkitab yang terjual setiap hari di Amerika Serikat. Paling sedikit 30 juta Alkitab terjual setiap tahunnya di Amerika Serikat, belum terhitung tempat atau negara lain. Lembaga-lembaga Alkitab Protestan dan badan-badan misi Protestan mencatat paling sedikit 100 juta Alkitab terjual setiap tahunnya di seluruh dunia. Lembaga Alkitab Protestan di Cina baru-baru ini menyatakan telah mencetak 100 juta buah Alkitab untuk bangsa Cina. Lembaga-lembaga Alkitab Protestan juga telah menerjemahkan Alkitab ke dalam lebih dari 1.200 bahasa. 2. Alkitab merupakan kitab paling berpengaruh di dalam sejarah. Kepada Alkitablah bangsa Barat berhutang. Tanpa Alkitab tidak akan ada warisan hukum Barat. 10 perintah Tuhan merupakan dasar moral dan hukum peradaban Barat yang menekankan kebebasan, keadilan dan kasih. Landasan common law atau hukum adat dibuat oleh Raja Alfred Agung dari Inggris yang memperkenalkan kitab undang-undangnya dengan 10 perintah Tuhan. Memperkenalkan The Case Laws of Exodus, The Golden Rule of Christ dan asas-asas Alkitabiah yang lain. Magna Carta tahun 1215 merupakan undang-undang dasar pertama. Pembatasan tertulis pertama terhadap kekuasaan pemerintah. Magna Carta ditulis oleh seorang pendeta dan penuh dengan ajaran-ajaran Alkitab. Alkitab telah menginspirasi kesusasteraan terbesar, kesenian yang paling hebat, contoh arsitektur yang paling agung yaitu katedral-katedral, zaman eksplorasi, misi dunia, negara hukum, pemisahan kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance, pemerintahan representatif, kesucian hidup, dan banyak lagi yang kita sudah diwarisi. Fakta bahwa dalam 1 minggu terdiri dari 7 hari merupakan kesaksian pada fakta Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Praktek hari Minggu menjadi hari libur atau istirahat berasal dari tradisi Kristen untuk menghormati hari pertama pada hari Minggu sebagai hari Tuhan. Untuk mengingat Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu itu. Kristus juga menjadi fokus utama dalam sejarah penanggalan. Cara kita memberi tanggal dalam tahun-tahun kita merupakan kesaksian akan sentralitas Kristus. Seluruh sejarah dibagi menjadi BC atau Before Christ dan sebelum Masehi atau AD, Anno Domini atau dalam tahun Tuhan kita, sesudah Kristus. Kebanyakan bahasa-bahasa dunia dicatat atau ditulis pertama kali oleh misionaris Kristen. Buku pertama dalam kebanyakan bahasa-bahasa di dunia ini adalah Alkitab. Terjemahan Alkitab Martin Luther mempunyai dampak yang sangat besar atas pembentukan bahasa Jerman. Demikian juga terjemahan Alkitab oleh William Tyndale. Banyak frasa-frasa, ungkapan-ungkapan dan kata-kata umum berasal dari Alkitab. Napoleon Bonaparte menegaskan Alkitab bukan hanya sebuah buku, tetapi kuasa yang hidup yang menaklukkan semua yang melawannya. 3. Alkitab merupakan fondasi sains modern. Michael Faraday adalah salah seorang ilmuwan terbesar dunia sepanjang masa, yang menemukan induksi elektromagnetik dan menemukan generator atau alat pembangkit tenaga listrik. Menyatakan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab merupakan satu-satunya penuntun bagi setiap orang pada setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Mempelajari Alkitab setiap hari membuat seseorang menjadi semakin cerdas, rasional, berakal budi, bijaksana, takut akan Tuhan dan rendah hati.
Semua ilmuwan-ilmuwan pelopor besar yang meletakkan dasar-dasar fisika modern, astronomi, kalkulus, ilmu dinamika, oseanografi, anestesiologi dan setiap cabang sains yang lain, menegaskan Alkitab sebagai fondasi dan inspirasi untuk karya mereka. Ilmuwan-ilmuwan terbesar dunia ini seperti Johannes Kepler, Francis Bacon, Galileo Galilei, Isaac Newton, Carl van Linnaeus, Charles Babbage, Blaise Pascal, Samuel Morse, Matthew Fontaine Maury, James Simpson, George Washington Carver, dan banyak ilmuwan lagi, adalah pembela dan pengagum Alkitab. Peradaban Barat yang agung dibangun di atas dasar ajaran-ajaran Alkitab. 4. Alkitab menegaskan dirinya sebagai firman Tuhan. Ada banyak buku ditulis oleh dan tentang berbagai agama-agama. Tetapi Alkitab merupakan satu-satunya kitab yang menegaskan dirinya sebagai firman Tuhan yang sebenarnya. Mereka yang mempercayai Alkitab juga mempercayai bahwa Tuhan menginspirasi bermacam-macam orang selama berabad-abad untuk menuliskan firman-Nya yang benar bagi umat manusia. Alkitab menyebut lebih dari 3.000 kali tentang kata berfirmanlah Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa kata-kata yang terdapat di dalamnya adalah kutipan-kutipan yang diinspirasikan dari Tuhan. Seperti yang tercatat dalam Alkitab berikut ini. 1. Tercatat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 8, demikian firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 2. Tercatat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 3. Tercatat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 35. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 4. Tercatat dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. 5. Tercatat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 18, demikian firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang dari Tuhan adalah benar, memberi sukacita kepada hati. Perintah-perintah Tuhan itu cahaya, memberi cahaya kepada mata. 6. Tercatat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 130, demikian firman Tuhan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. 7. Tercatat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 8. Tercatat dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 29, demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. 9. Tercatat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 10. Tercatat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 97, demikian firman Tuhan. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 5. Penulisan Alkitab. Alkitab ditulis dalam periode lebih dari 1.600 tahun oleh 40 orang. Waktu penulisan adalah dari 1.500 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. 6. Pembagian Alkitab. Walaupun Alkitab merupakan satu buku, ia berisi 66 buku yang lebih kecil.
Kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus Kristus. Sementara itu kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis setelah kenaikan Yesus ke surga. 7. Pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Alkitab. Masing-masing buku, kecuali 5 buku, dibagi atas pasal-pasal dan ayat-ayat. Kelima buku yang tidak memiliki pasal adalah Kitab Obadya, Kitab Filemon, Kitab 2 Yohanes, Kitab 3 Yohanes dan Kitab Yudas. Kitab-kitab ini adalah kitab yang pendek dan singkat yang hanya mempunyai pembagian ayat. Pasal-pasal diintrodusir ke dalam Alkitab pada tahun 1238 oleh Kardinal Hugo de Escaro. Pembagian-pembagian ayat baru dilakukan tahun 1551 oleh Robertus Stephanus. 8. Kitab yang paling panjang dan paling pendek dari Alkitab. Pasal yang paling panjang dalam Alkitab adalah Kitab Mazmur 119 dengan 176 ayat. Pasal yang terpendek adalah Kitab Mazmur 117 dengan hanya 2 ayat. Secara sambil lalu, pasal pertengahan Alkitab adalah Kitab Mazmur 118 dan Kitab Mazmur 117. Kitab yang paling panjang dari Alkitab adalah Kitab Mazmur dengan 150 pasal. Kitab ini mengandung 43.743 kata. Kitab terpendek adalah Kitab 3 Yohanes dengan hanya 1 pasal dan 299 kata. Ayat yang paling panjang dalam Alkitab adalah Kitab Ester pasal 8 ayat 9 dengan 90 kata. Ayat terpendek dalam Alkitab adalah Kitab Yohanes pasal 11 ayat 35 dengan hanya 3 kata. 9. Alkitab akurat secara historis. Ada beberapa sejarawan sekuler yang menulis tentang peristiwa-peristiwa Perjanjian Baru pada waktu yang bersamaan saat Alkitab sedang ditulis, yaitu Josephus. Josephus adalah salah seorang sejarawan paling terkenal. Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi, dan Tacitus. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi yang tidak mempunyai kepentingan untuk tidak menyampaikan sejarah yang benar, dan sejarawan-sejarawan yang lain bisa digunakan untuk menyokong keakuratan atau ketelitian historis Alkitab. Semakin banyak penemuan-penemuan historis yang mendukung keakuratan Alkitab. PDT Protestan Merrill Unger, yang menyusun sebuah kamus Alkitab, menulis, arkeologi Perjanjian Lama telah menemukan kembali semua bangsa, kota-kota kuno, menghidupkan kembali orang-orang penting, dan membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa historis seperti yang diceritakan Alkitab. 10. Alkitab tidak pernah saling bertentangan. Tidak ada kontradiksi atau pertentangan dalam Alkitab. Beberapa orang mengaku menemukan pertentangan-pertentangan di dalam Alkitab. Akan tetapi, kalau kita mempelajari Alkitab secara kontekstual dan secara keseluruhan atau komprehensif, dan jika kita memahami ajaran-ajaran Alkitab, maka tidak ada pertentangan. Ini sungguh ajaib mengingat Alkitab ditulis dalam suatu jangka waktu yang sedemikian lama. 11. Nubuatan-nubuatan Alkitab. Ada lebih dari 3.200 ayat Alkitab yang telah digenapi. Akan tetapi, masih ada 3.100 ayat yang belum tergenapi. 12. Penulis-penulis Alkitab. Walaupun ada paling sedikit 40 orang penulis Alkitab yang berbeda yang menulis Alkitab, beberapa penulis menulis buku lebih banyak dari penulis lainnya. Rasul Paulus menulis paling sedikit 13 buku. Paulus kemungkinan besar juga merupakan penulis kitab Ibrani. Musa menulis 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama. Meskipun tidak semua bagian kitab Amsal ditulis Salomo. Akan tetapi Alkitab mempertalikan lebih dari 3.000 Amsal pada Raja Salomo. Demikian penjelasan saya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.